Tuhan. Shalom ibu-ibu, selamat pagi menjelang siang. Puji Tuhan. Mari kita mau sama-sama datang menyembah Tuhan. Dan saya percaya sepanjang minggu ini Tuhan yang sudah berkati kita. Amin. Yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita mau datang satukan hati kita berdoa sebelum kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kedahsyatan kuasa-Mu yang menyertai kami sampai hari ini. Kami melihat tangan Tuhan yang pernah tinggalkan kami. Sebab itu kami mau datang dengan hati kami, bawa penyembahan kami, bawa ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Dan aku berdoa setiap kami ada lawatan Tuhan, ada kasih Tuhan dinyatakan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, siap penyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala yang ada dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Katakan tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Katakan tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sungguh kami kagumi kedahsyatan kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mari sama-sama sekali lagi di hadapan Tuhan. Betapa dahsyat Engkau, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Amin. Pencipta segala yang ada dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu. Amin. Tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah
walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, amin. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia, katakan semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari jemaat Tuhan angkat suara katakan ku sembah Engkau, amin. Hanya Engkau Allah di hidupku. Hari ini kami nyatakan tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari sekali lagi sama-sama katakan ku sembah Kau Yesus, amin, amin. Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, yes. Semua bergoncang, wah bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap tak tergoyahkan, Engkau tetap Allah kami. Oh,
tak pernah tinggalkan. Kau selalu ada bagi kami Tuhan, menyertai, menuntun langkah hidup kami. Kami datang bersyukur, kami datang bersyukur untuk semua cinta yang kau berikan, untuk kasih karuniamu sampai hari ini. Kami mau datang menyembah dari hati kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Tak pernah meninggalkan kami. Kasih dan setia-Mu nyata memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan, yes. Engkaulah Raja. Katakan berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, yes. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Kami berserah penuh. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Ini kedua tangan yang terangkat, nyatakan Engkaulah Raja kami, yes. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Yuk angkat kedua tangan kita sama-sama katakan Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja, berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Sekali lagi katakan Yesuslah, Yesuslah, amin amin. Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Mari ya Tuhan berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Mari katakan sama-sama berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah, berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita, sebab Engkaulah Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami. Kami mau datang memuliakan nama-Mu, mengucap syukur untuk semua kedahsyatan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, yang siap bersyukur sama-sama katakan amin. Amin. Yang siap bersuka cita katakan haleluya. Haleluya. Sapa dulu kiri kanan teman-teman ibu-ibu semuanya. Bilang ini Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Sebab itu kita mau bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Haleluya. Yang siap bersyukur katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama yuk. Amin. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya sama-sama, Tuhanlah kekuatan. Hey. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Yuk sama-sama bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Ayo ibu angkat suara, katakan ku mau selalu bersyukur. Amin. Sebab cintamu padaku Takkan pernah berubah. hatiku percaya walau bumi Bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yuk sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Sama-sama lagi. Kasih setiamu tak pergi dariku. Dan kita tepuk tangan saudara bagi Dia. haleluya. Haleluya. Kami bersyukur karena kasih setia Tuhan ajaib bagi kami yang mengalami kebaikan Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus, katakan haleluya. Untuk anugerah-Mu yang besar dan ajaib dalam hidup kami. Kami mau datang menikmati Tuhan, menyembah-Mu lebih lagi. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tepuk tangan sekali lagi sudah duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Anugerah-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Ini hati kami yang mengasihi dan menyembah. Terima kasih Tuhan. Kami datang dengan syukur. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus
sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari di hadapan Tuhan sama-sama katakan, Bapa kau setia. Bapa kau setia. Bapa kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau katakan dulu sekarang dan selamanya. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan kau setia, kau dulu sekarang dan selamanya. Yes. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Sekali lagi katakan dulu sekarang dan selamanya. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang kami perlukan ya Tuhan, yang ku perlu. Kau setia, kau katakan Bapa kau setia. Bapa kau setia. Mari katakan kau tunjukkan. Amin. Kau menyediakan yang ku. Kau setia, kau dulu sekarang banyak. Oh, kau tunjukkan kasih, kau menyediakan yang ku. Kau setia, kau lagi katakan dulu sekarang. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Lagi katakan kau tunjukkan kasih. Yes. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau dulu sekarang dan selamanya. Oh, kau tunjukkan
syukur Tuhan untuk hari yang telah Kau jadikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap wanita-wanita-Mu Tuhan yang hadir pada hari ini Tuhan. Allah Roh Kudus menjamah setiap hati kami Tuhan. Memberkati setiap kami Tuhan. Agar setiap hati kami punya hati yang takut akan Engkau Tuhan. Mempunyai hati yang siap dibentuk, siap diubahkan oleh karena kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami Tuhan. Pakai kami Tuhan Yesus seturut kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan berkati kami di dalam keluarga kami Tuhan. Jadikan kami wanita-wanita-Mu yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi tiang doa bagi keluarga kami. Menjadi penolong bagi setiap keluarga kami Tuhan. Dan menjadi teladan bagi setiap keluarga kami Tuhan. Berkati para suami Tuhan Yesus. Jamah mereka Tuhan Yesus menjadi imam yang kudus di keluarga Tuhan. Dan menjadi teladan bagi setiap kami. Jamah anak-anak kami Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Menjadi anak-anak yang mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap perkara hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap permasalahan kehidupan kami. Pergumulan setiap kami Tuhan. Kami mau taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan saat kami menyerahkan semuanya ke hadapan-Mu Tuhan. Kau turun tangan menolong setiap kami Tuhan. Kau akan menyertai kami, memberikan kami kekuatan, kemampuan Tuhan untuk menyelesaikan setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Roni Daud Tuhan. Biar pengurapan-Mu turun atas beliau Tuhan. Tuhan berkati Tuhan agar setiap firman, setiap perkataan yang diberitakan itu menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Menjadi rema bagi setiap kami dan menjadi jawaban atas setiap doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk Pak Tim dan Ibu Evelyn Tuhan. Biar kiranya Tuhan melalui mereka Tuhan kami diberkati, melalui mereka kami menjadi lebih lagi rindu Tuhan akan pengenalan akan Engkau Tuhan. Tuhan terus berikan pengurapan yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan berikan anugerah-Mu yang terbesar Tuhan bagi mereka Tuhan. Buat pelayanan mereka, buat keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bawa bangsa kami, negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Shalom buat Indonesia Tuhan. Kami mau bawa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Indonesia aman bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Presiden, Wakil Presiden dan jajaran Menteri yang terkait Tuhan. Biar setiap keputusan yang diambil itu untuk kesejahteraan rakyat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan yang terbaik dari Engkau Tuhan, yaitu firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau tunjukkan kasih setia, menyediakan yang kami perlukan, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sama-sama, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di planet bumi ini seperti di sorga. Nyatakan diri-Mu lah firman-Mu, karena firman-Mu ya dan amin. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya dan oleh anugerah-Mu melaksanakannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Katakan amin. Puji Tuhan. Silakan ibu-ibu duduk kembali. Shalom semuanya, apa kabar? Semua dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saya mau sharingkan, kita seringkali melihat ada istilah-istilah yang disebut dengan peperangan ya. Yaitu misalnya yang pertama, peperangan tentunya secara fisik ya, secara fisikal. Di mana bangsa melawan bangsa. Ya, kita lihat sekarang bagaimana Israel perang melawan Hamas ya. Dan barusan ini Iran pun ada di dalamnya dan beberapa tempat yang lain itu secara fisik
ya. Tapi kalau kita tahu dalam dunia rohani ada peperangan yang lebih dahsyat sebetulnya dari peperangan yang kelihatan fisik itu. Itulah yang disebut dengan spiritual warfare, peperangan rohani ya, di mana kita anak-anak Tuhan ini tidak boleh gegabah, tidak boleh lengah, harus berjaga-jaga karena iblis dan segala pasukannya itu yang tidak kelihatan oleh mata ini sedang berusaha untuk melakukan penyerangan secara luar biasa kepada gereja, kepada keluarga-keluarga hari-hari ini dan kepada banyak hamba Tuhan. Gereja setan pun sekarang sedang berpuasa, saudara ya. Ya, kalau kita ini nggak suka puasa, gereja setan sekarang rajin berpuasa. Mereka berpuasa dengan tujuan ada 3 hal. Pertama, mereka berpuasa supaya banyak pendeta-pendeta jatuh dalam dosa. Dan ternyata doa puasanya mereka didengar sama Lucifer. Ya, saya sebelum ini di Sinode Gereja Bethel Indonesia, saya sebagai ketua di bidang teologi dan pembinaan kepejabatan. Itu periode yang lalu. Kalau sekarang saya ditunjuk sebagai ketua bidang keluarga. Waktu saya jadi ketua bidang pembinaan keluarga, saya keliling Indonesia tentunya. Saya ketemu masalah-masalah ini pendeta karena saya bagian ketua pembinaan kepejabatan. Jadi pendeta-pendeta yang saya urusi, aduh saudaraku, bagaimana pendeta-pendeta bisa berzina ya dengan singernya, dengan pekerjaannya, korupsi pendeta dan malu sebetulnya kalau kita ketemu dihadapkan pada hal seperti. Tapi ini sebuah fakta yang kita nggak bisa tutupi lagi. Sekarang sosmed orang berbuat itu langsung disebarkan seperti itu. Nah ini spiritual warfare ya, peperangan rohani di mana mereka berpuasa kerajaan kegelapan ini pengikutnya untuk menjatuhkan hamba-hamba Tuhan. Dan kalau kita pun hamba-hamba Tuhan tidak berjaga-jaga juga hati-hati saudara ya. Karena tidak ada yang kebal di dunia ini kecuali Tuhan Yesus Kristus gitu ya. It could happen to everybody ya. Yang kedua, penyerangan gereja setan mereka berpuasa peperangan rohani, mereka menyerang supaya bisnismen Kristen itu bangkrut usahanya. Ya, bermasalah dalam usaha sehingga akibatnya mereka tidak bisa berkontribusi langsung buat pekerjaan Tuhan saudaraku ya. Dan itu tentu akan menjadi masalah buat pergerakan ya. Karena bagaimanapun semua kegiatan gereja selalu ada hubungannya sama uang ya. Termasuk doa itu ada uangnya saudaraku ya. Anda ke menara doa, Anda beli bensin pakai uang kan. Kecuali Anda berkata kepada tukang SPBU-nya waktu diisi bensin bilang bayar pakai apa? Pakai iman ya. Maka Anda akan ditangkap oleh satpamnya ya. Semua akan ketemu dengan uang ya. Lalu yang ketiga mereka berpuasa. Spiritual warfare terjadi, ini dia. Mereka berpuasa supaya keluarga-keluarga Kristen anak-anak Tuhan bermasalah dan akhirnya harus hancur dan kemudian bercerai. Dan lebih daripada itu membawa dampak di mana anak-anaknya yang anak-anak pemuda yang sudah menikah bahkan mereka akan mengikuti pandangan yang mereka sedang gerakkan dari belakang layar sekarang, child free. Ya, berpandangan menikah tapi berkeputusan untuk tidak punya anak. Itu banyak sekali anak-anak milenial sekarang, keluarga-keluarga muda, Kristen bahkan mengikuti pandangan child free. Tapi juga berikutnya kegerakan bagi yang sudah menikah maupun yang belum menikah sekarang merasuk bahkan ke gereja LGBTIQ E++. Kenapa saudaraku plus variannya sekarang lebih dari 50 Pak Tim. Dulu waktu saya kecil masih orang bilang homo gitu kan. Sekarang sudah ada intersex, queer, aseksual, panseksual, bisexual dan seksual yang lainnya. Lebih 50 varian sekarang. Ya, jadi saudaraku ini betul-betul kita melihat ada peperangan yang real yang kita nggak boleh biasa-biasa. Saudara kita mesti sadari itu terjadi di sekitar kita. Dan ada satu peperangan lagi yang sekarang itu banyak telah menjadi sebuah contoh saudaraku bahwa kalau kita tidak waspada, lambat laun kekristenan itu akan mengalami degradasi, yaitu yang disebut dengan peperangan yang disebut world view war, peperangan pola pandang, ya belief system, peperangan pandangan berpikir seseorang, pola berpikir seseorang. Saya kasih contoh, Amerika Serikat.
Ya. Dan di Amerika Serikat kita tahu negara ini negara yang sebelumnya mayoritas Kristen luar biasa. Bagaimana mereka kirim misionaris ke seluruh dunia sampai ke Indonesia. Dan kita banyak mengutip lagu-lagu keren-keren Amerika. Betul ya saudaraku ya. Kita banyak ikuti hamba-hamba Tuhan yang dari Amerika kalau datang ke Indonesia bikin seminar KKR gede-gede saudaraku ya. Itu dari Amerika luar biasa. Jadi kita bisa melihat Amerika selama ini jadi kiblat rohani. Ya, bukan cuma itu, buku-buku rohani saudaraku yang Anda temukan. Yang luar biasa itu terbitan Amerika Serikat. Namun, nah ini dia. Survei yang terakhir menunjukkan ya sudah dikirim. World View War terus disajikan. Pew Research Center. Ini lembaga survei kredibel di Amerika. Ya, saudaraku bukan abal-abal. Jadi ini kalau sudah kemarin pas pemilu itu kan ada lembaga survei tertentu dibayari sama partai tertentu sehingga menaikkan itunya gitu kan. Semua dibayari. Tapi ini kita mengira kekristenan di Amerika itu 90-an%. No, sekarang ini cuma 65%. Ya. Yang mengaku Kristen di Amerika ini cuma 65%. Saudara bisa lihat itu. Dan ini yang mengejutkan. Dari 65% orang yang mengaku Kristen di Amerika. Ya. Tebak saudaraku. Berapa banyak mereka yang Kristen tadi ini punya pola pandang Alkitab. Sesuai Alkitab. Punya biblical view. Atau point of view-nya yang selaras dengan firman. Sangat mengejutkan. Kristennya memang 65%. Tapi yang hidupnya pola pikirnya diselaraskan oleh firman Tuhan cuma 4%. Ngeri gak saudara? Ya, next. Dan yang lebih mengerikan lagi anak-anak milenialnya yang mau menyelaraskan pikirannya, kehidupannya mau seturut dengan firman Tuhan cuma 2%. Saudara ini memprihatinkan loh saudaraku yang dikasih Tuhan. Berarti di Amerika sekarang mayoritas Kristennya tidak sungguh-sungguh berpegang kepada firman Tuhan. Next, alias apa? 88% mereka gado-gado. Mereka ambil dari keyakinan berbagai keyakinan mana yang positif. Shut. Lalu yaitu mereka campur-campur saudaraku. Kalau kita pergi ke Israel, berapa banyak kita pernah pergi ke Israel. Saudaraku kita pasti mampir ke kota yang namanya Haifa. Dan di situ kita lihat ada taman keren ya. Bahai, dari milik agama Bahai. Ya, ingat itu? Taman itu wow keren banget. Dan kita selalu berhenti di situ, foto-foto di sana. Saudaraku agama Bahai yang punya taman keren di situ, pusatnya di Persia. Itu adalah agama gado-gado. Jadi nanti ambil dari agama A, B, C, D yang baik-baik dicampur jadi satu. Kemudian jadi ramuan makanan baru seperti itu kalau dibuat ilustrasi. Saudaraku dikasih Tuhan. Kekristenan Amerika sekarang begitu. Saya cuma khawatir begini, Indonesia ini banyak mengadopsi yang dari Amerika. Saya khawatir anak-anak kita, generasi kita ini yang di bawah kita ini pun mengikuti adopsi gaya hidup model kekristenan Amerika. Akhirnya nanti Alkitab betul-betul saudaraku bukan menjadi pedoman utama lagi. Makanya saya perlu sharingkan ini kepada ibu-ibu di sini yang punya anak-anak milenial, anak-anak generasi Z ataupun anak-anak generasi Alpha. Tugas kita sekarang untuk mengingatkan mereka supaya ada satu saja, back to the Bible. Kembalilah kepada Alkitab. Amin ya. Ini penting, kalau enggak saudaraku ya jadinya nanti sekularisme. Benang merahnya apa sekarang kalau kita lihat ini? Benang merahnya jelas, sekularisme. Ya, otoritas pribadi lebih kuat daripada otoritas firman Tuhan. Ini sekarang. Ya, makanya hak asasi sekarang ditegakkan di Amerika. Orang sampai akhirnya gini, sudah tahu LGBT itu 4% loh populasinya di Amerika. Hanya 4%. Tapi mampu merubah undang-undang di sana sehingga mengizinkan pernikahan sejenis. 4% saja. Kenapa saudaraku? Serangan masif. Saya harus tahu saudara, spiritual warfare sedang terjadi. Worldview war sedang terjadi. Makanya kita mesti waspada, saudaraku dikasih Tuhan ya. Sekularisme, otoritas pribadi lebih tinggi daripada otoritas firman Tuhan. Nah saya beritahu saudara, orang punya otoritas itu bisa datang karena tunduk pada otoritas.
Dalam bahasa Yunani kata otoritas itu dipakai kata exousia. Exousia itu ayatnya salah satu di Matius 28 ayat 18. Waktu Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Baik di sorga dan di bumi. Ya, kata kuasa di situ disebut exousia. Apa artinya exousia? Wewenang yang kita terima dari Tuhan untuk melepaskan kuasa menjadi resmi atau sah. Wewenang kita terima dari Tuhan atau otoritas kita terima dari Tuhan yang membuat kuasa yang kita lepaskan itu menjadi legal power. Kuasa yang sah. Sebab ada di Alkitab diajarkan illegal power. Ada kuasa yang tidak sah saudaraku. Contohnya kapan? Dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 ada orang-orang berkata, Tuhan aku sudah bernubuat demi namamu. Aku mengusir setan demi namamu. Aku melakukan banyak mujizat demi namamu. Mereka terkejut, Tuhan bilang begini, I never knew you. Aku tidak pernah kenal kamu sekalian. Depart from me you who practice lawlessness. Ya. Enyah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Apakah salah bernubuat? Tidak. Apakah salah dengan mengusir setan? Tidak ada salahnya. Apakah salah dengan buat mujizat? Tidak ada salahnya. Tapi kenapa mereka diusir sama Tuhan dan matinya masuk neraka? Ini orang-orang pelayanan semua saudaraku ya. Karena mereka dikatakan, I never knew you lawlessness. Kamu aku tidak pernah mengenal engkau. Nah kamu orang fasik ya disebutkan dengan orang-orang fasik. Bahasa Yunaninya adalah anomia. Anomia itu arti pertama lawlessness. Enggak gini, lawlessness gini loh. Sudah tahu firman nih, tabrak aja. Sekarang saya menemukan banyak orang Kristen gitu loh. Nanti pokoknya hari Minggu tujuannya ke gereja cuma minta ampun. Pulang Senin Selasa bikin lagi saudaraku. Ditabrak terus, ini kategori lawlessness. Ya hati-hati loh saudaraku, kalau kita main-main sama Tuhan. Makanya Tuhan itu sebenarnya banyak hal yang dikerjakan dalam diri kita gak masuk akal. Supaya Tuhan gak gampang diakali sama kita. Amin saudara ya. Kalau segala sesuatu masuk akal kita gak bisa ngakali Tuhan. Nah saudaraku, lawlessness itu arti pertama. Ya, yang ditolak oleh Tuhan, orang yang tahu firman tapi ditabrak aja. Yang kedua adalah orang yang tidak tunduk dan taat pada otoritas. Hati-hati saudara. Sekarang ini banyak pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil keliling. Pak Tim, kalau di gereja kami sekarang buat garis tegas. Kita tidak akan undang siapapun pendeta, hamba Tuhan yang walaupun hebat khotbahnya, hebat pelayanannya, sakti bahkan usir setan kayak atau bangkitkan orang mati sekalipun. Tapi kalau tidak jelas di mana dia bernaung dan siapa bapak rohani atau mentornya, kita tidak akan pernah undang. So ini sekarang ada istilah namanya soldier fortune. Apa itu? Prajurit tanpa markas. Hamba-hamba Tuhan ditanya, Bapak berjemaat di mana? Saya freelance. Lah ada freelance sekarang. Dan saudara bahayanya. Mereka ngajarkan begini. Penundukan diri itu bukan kepada manusia. Penundukan diri langsung kepada Tuhan. Alkitab mengajarkan bagaimana mungkin kamu bisa tunduk kepada yang tidak kelihatan. Kepada yang kelihatan aja gak bisa. Makanya kami tidak akan undang seperti itu. Ya, banyak sekarang beredar Pak. Ya kenapa saudaraku? Prinsip otoritas itu akan datang kalau kita tunduk pada otoritas. Dan otoritas yang Tuhan sediakan kepada kita kalau dari rumah misalnya kita yang masih anak-anak yang belum menikah tunduk sama orang tua. Lalu kemudian istri tunduk pada suami. Kok enggak enak ya saya ngomong gini ya. Kok ada perlawanan rasanya ya. Jadi begini loh, ya saya tahu lah ibu-ibu ini hal yang sensitif ya. Kadang-kala suami kita menuntut kita tunduk, tapi sementara suami kita tidak cinta kita dengan sungguh-sungguh. Itu kan menyakitkan. Padahal gini, kalau seorang istri dicintai dengan baik oleh suaminya, maka istri tersebut dapat energi untuk tunduk pada suaminya. Kalau dia tidak dicintai dengan sungguh-sungguh, mana dapat energi untuk tunduk? Malah dia tanduk suaminya. Nah ini saya bawa istri saya satu-satunya yang adalah pacar saya sampai hari ini. Saya selalu kenalkan dia, ini istri saya sekaligus pacar saya. So, saya tidak pernah memperkenalkan istri saya kepada orang lain sebagai mantan pacar. Kalau mantan pacar artinya kemesraan telah berlalu. Tapi sampai hari ini kemesraan telah kita jaga. Kunci C. Setiap wanita, kita yang pria-pria di situ ada berapa gelintir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dan 7 di belakang sana.
6. Ini ada pria, Tuhan. 7, 8, 9, 10 pria di sini. Tolong ya yang laki-laki di sini, apalagi yang sudah berkeluarga, wanita suka yang satu ini. Perhatikan, ini satu lagu yang sangat rohani sekali yang perlu kita nyanyikan kaum pria. Kemesraan ini, oh, janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini, angkat suaramu, ingin ku kenang selalu. Rasapi kalimatnya, hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Oh, hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Pas tadi saya nyanyi hatiku damai, ada ibu-ibu angkat tangan gini. Haleluya. Ya, bagaimana seorang istri bisa tunduk kepada suami kalau suaminya nggak tunduk kepada Kristus kepalanya? Karena otoritas hanya bisa datang karena kita tunduk kepada otoritas. Kalau di gereja bagaimana? Tunduk pada gembalamu. Aduh Pak, dia manusia biasa. Iya, itu yang Tuhan tetapkan. Banyak perbedaan Pak pendapat sama kami ya. Bersyukurlah. Justru kamu belajar lewat perbedaan pendapat. Kamu belajar tunduk, artinya belajar diproses. Supaya apa? Dalam perjalanan hidup kita semakin menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Mau dilanjutkan? Lanjut. So aku ya saat ini. Nah, next slide lagi. Bukan next slide. Mengapa pola pandang yang beragam ini begitu menarik? Kenapa banyak orang sekarang malah sudah percaya Yesus tapi pola pandangnya itu duniawi. Campur-campur, sekularisme. Kenapa saudaraku? Alkitab bilang begini. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Pelanggaran dan dosa itu penyebab utama. Saya ingatkan ya ibu-ibu. Dosa bukanlah sekedar perbuatan buruk sekalipun. Dosa juga bukanlah sekedar masalah. Dosa itu perbudakan. Dalam Yohanes 4 ayat 38 berkata, Yesus berkata, barang siapa berbuat dosa, ia adalah hamba dosa. Kata hamba di situ bahasa Yunani-nya mengandung pengertian budak dosa. Nah, kalau kita zaman sekarang bukan zaman perbudakan ya, tapi Alkitab ditulis pada waktu itu masih ada zaman perbudakannya. Kalau saudara suka baca buku-buku tentang zaman perbudakan, ngeri-ngeri sekali. Kalau ada seorang budak seorang bos kaya raya misalnya, beli budak nih, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau dia dapatkan budak perempuan, yang namanya budak laki, budak perempuan, tidak ada hak untuk hidup. Tidak ada hak pembelaan diri. Karena sudah milik daripada tuannya. Jadi tuan bisa bikin apa saja sama budak termasuk yang perempuan. Mau diperkosa tiap hari nggak ada masalah. Itu sudah nggak ada hak untuk hidup. Lalu kalau musim dingin ini pernah terjadi. Dingin sekali kan di negara-negara Eropa maupun di Amerika sana. Musim salju. Dan apa yang terjadi kalau tuannya itu kedinginan. Dia bisa panggil budaknya. Dan suruh rebah di depannya dia. Lalu dibelah tubuhnya. Perutnya dibelah. Mati kan saudaraku. Tapi baru mati kan. Kakinya bosnya dimasukkan ke dalam badan yang dibelah tadi. Masih panas. Saudara merasa geli kayak seperti itu. Budak tidak punya hak. Dengar saudaraku. Yesus berkata. Siapa yang berbuat dosa. Dia adalah budak dosa. Jadi dosa itu betul-betul perbudakan. Siapapun kita. Mari saudaraku. Ya pada zaman dulu ada yang datang di sini suami istri. Oh ya Pak Gembala. Tolong Pak Gembala dengan ibu boleh maju ke depan. Ya. Saudaraku Rasul Paulus pernah bilang dalam Roma pasal 7. Ya apakah manusia, celakalah aku. Aku kepingin berbuat baik yang jahat aku buat. Ingat ya ada ayat bilang gitu. Maunya niat buat baik Pak Pendeta. Tapi yang jahat saya lakukan. Kenapa?
itu yang disebut dengan tubuh dosa itu di Alkitab. Nah, istilah tubuh dosa pada waktu itu begini. Kalau ada orang berbuat ya kejahatan kah atau apa, pokoknya yang tidak sesuai dengan keinginan kaisar, maka hukumannya adalah orang ini akan diikatkan bersama dengan mayat. Mayat. Ya, tolong hadap-hadapan. Nah, terus Bapak memeluk banyak. So sweet. Oh, haleluya. Wah, luar biasa ya. Ya lanjut. Jama, lepaskan, jama. Nah, Anda bisa bayangkan waktu diikat, ini orang yang hidup tapi dia berbuat jahat. Ya, lalu kemudian hukumannya adalah dia boleh tetap hidup tapi diikat jadi satu sama mayat. Mayat yang baru seger mati itu loh. Ya, nah saudaraku, hari pertama gak ada masalah kan? Ya paling dia cuma lihat orang mati di depannya dia gini. Bisa makan gak? Diikat sama mayat, kira-kira sedap bisa makan apa namanya? Babi rica atau bisa? Ikan bakar. Bisa enggak? Hari kedua. Hari ketiga kulitnya sudah mulai terkelupas dan mulai keluar belatung. Bau. Hari keempat keluar belatungnya, makan dia. Dan makan orang yang diikatkan yang masih hidup. Dan tidak lama lagi orang yang bersangkutan mati juga. Nah, Alkitab berkata tubuh maut, tubuh dosa itu seperti ini. Makanya jangan main-main sama dosa. Ya, tapi Alkitab bilang Roma pasal 8, syukur kepada Allah yang dalam oleh Kristus Yesus kita dibebaskan dari segala kekuatan pengaruh daripada tubuh dosa, tubuh maut, sehingga kita bisa hidup, bahkan kita yang berdosa pun ditebus, dua-duanya bisa hidup kekal bersama Tuhan memerintah sebagai raja. Haleluya. Foto dulu. Terima kasih ya. Nah, jadi kita jangan main-main masalah dosa ya. Nah, saya akan tunjukkan ada dua ciri sekularisme yang hari-hari ini banyak diikuti oleh seluruh dunia. The first step is, mereka berkata begini, feelings are the ultimate guide. Perasaan itu adalah penuntun hidupmu yang utama. Loh saudaraku, sekarang ini banyak ini anak-anak milenial sekarang, anak-anak generasi muda bilang apa? Kalau ada masalah-masalah, follow your heart. Saya ini telah menyelesaikan drama Korea Queen of Tears. Terus terang ya. Waktu itu kan cuma Sabtu sama Minggu di Netflix ya. Jadi saya sama istri saya itu udah siapin khotbah ya, jangan main-main. Udah doa pagi, bangun mesbah sama dia. Lalu kita siapin khotbah-khotbah untuk hari Minggu, PowerPoint semua beres. Pokoknya urusan untuk pelayanan Minggu beres. Malam Minggu 9:30 kan tampil ya kan. Kita berdua nonton. Selesai itu tidurlah kami. Besok pagi pelayanan dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore. Begitu malam 9:30 malam Minggu malam. Muncul lagi kan dia episode selanjutnya. Refreshing berdua. Asik. Haleluya. Ya. Dan selesailah 16 episode tersebut. Saudara perhatikan, bukan cuma drama Korea, film-film Hollywood yang romantis-romantis. Sekarang kalau ada masalah, mereka selalu bilang gini, follow your heart. Ikuti kata hatimu. Hati-hati saudaraku, Yeremia 17 ayat 9, hati manusia itu licik. Kita itu hatinya tricky. Jujur ya, betul gak saudara? Saudara, ada orang senyum-senyum sama kita, belum tentu dalamnya begitu. Dalam hati bisa jadi kapan lu mati. Oh banyak saudara. Siapa yang bisa baca kata hati seseorang? Nah kalau kita ikuti apa kata dunia yang berkata follow your heart. Sudahlah. Not follow your heart but follow Christ Jesus. Ikuti apa kata firman seharusnya. Itu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak cucu-cucu kita. Jangan ngajari mereka follow your heart. Apa yang kamu pandang baik lakukan. No. Apa yang firman Tuhan ajarkan,
Itu yang harus kamu lakukan. Kamu mesti ajarkan secara tegas seperti itu ya. Nah kita lihat lagi saudaraku. Yang kedua, ciri-cirinya apa lagi? Mereka berkata happiness is the ultimate goal. Wah, kebahagiaan adalah tujuan utama kamu hidup. Loh, hati-hati loh saudaraku. Gini loh, di atas kebahagiaan, orang dunia kan berpikir kebahagiaan itu segala-galanya. Oh tidak. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau saudara pergi ke Jepang sana, ada di beberapa tempat tuh orang tuanya matinya di atas 100 tahun. Dan mereka mengaku bahagia. Tapi pertanyaannya, mereka tidak percaya Yesus loh. Bagaimana saudaraku? Saya beritahu saudaraku, ada yang jauh lebih tinggi dari bahagia. Itulah disebut dengan mencapai destiny hidup. Destiny, tujuan atau original intention, original purpose, why God created us. Jadi Tuhan ciptakan kita ada tujuannya. Tujuan utama Tuhan menciptakan kita itu, kalau saya buat kalimat adalah Christ likeness. Keserupaan Kristus, itulah tujuan kenapa kita hidup. Begini ya, orang bahagia belum tentu mencapai tujuan keserupaan Kristus. Tapi kalau orang mencapai tujuan keserupaan pasti bahagia. Makanya kalau ada pandangan berkata kebahagiaan adalah tujuan utama, salah. Tujuan utama adalah keserupaan Kristus, itu yang paling utama. Kalau kamu berjalan dalam keserupaan Kristus, kamu dituntun berjalan dalam kebahagiaan, berjalan dalam pemenuhan kehendak Tuhan dan banyak hal yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Ya, hati-hati. Mereka berkata begini, just do whatever makes you happy. Wow. Ada lagi, believe in yourself. Itu anak-anak sekarang ngomong gitu semua. Coba perhatikan, believe in yourself. What? No. Ya, kita jangan percaya pada diri kita sendiri. Percaya kepada kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Oke. Nah sekarang bagaimana kita mengarah kepada pola pandang Alkitab. Saya sederhanakannya sudah ada 4 sebetulnya. Saya buat satu kalimat saja. Untuk supaya kita bisa memiliki biblical view atau point of view yang selaras dengan firman Tuhan. Maka kita ini mengikuti teladan Kristus. Apa teladan Kristus? Kunci A. Yohanes 4 ayat 34 Yesus berkata begini. Kunci A ya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Masa enggak tahu? Lagunya Pak Williar. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Nyanyi. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Inilah tujuan utama kita hidup. Yesus tak pernah jatuh dalam dosa loh. Walaupun pengadilan bergengsi yang dipimpin Pontius Pilatus, dihadirkan saksi-saksi palsu. Tidak bisa dibuktikan Yesus pernah berbuat salah. Kenapa saudaraku? Kuncinya tadi. Yesus tidak pernah punya agenda pribadi. Yesus juga tidak punya agenda tersembunyi. Agendanya cuma satu. Melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi apa sih maksudnya Pak? Kalau mau ingin kita hidupi saudaraku punya pola pandang yang alkitabiah. Selaraskan pikiran, perasaan, kehendak saudara. Totalitas selaras dengan firman Tuhan. Sudah mau gak mau sudah. Belajarlah mulai dari menyelaraskan pikiran, menyelaraskan perasaan, menyelaraskan kehendak kita. Tabrakan terhebat di dunia ini bukan tabrakan antara dua jenis pesawat. Apalagi kemarin helikopternya Presiden Iran jatuh itu ya. Pertama kan dituduh, wah ini Mossad, wah ini Amerika. Ternyata kecelakaan biasa aja lagi. Nah gini loh, kalau ada dua pesawat tabrakan itu memang
wah dahsyat banget itu. Tapi ada yang lebih dahsyat daripada tabrakan dua jenis pesawat. Yaitu tabrakan antara kehendak Tuhan yang bertabrakan dengan kehendak kita. Tiap hari Pak, Bu, kehendak kita sama kehendak Tuhan. Orang Manado bilang baku hantam dorang. Baku hajar dorang. Dan sialnya kehendak pribadi kita lebih menang dibanding kehendak Tuhan. Hari ini buat komitmen ibu-ibu di sini. Start from now on. Mulai hari ini saya mau belajar supaya saya tunduk sepenuhnya dengan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan harus lebih menang daripada kehendak saya. Caranya bagaimana? Ikuti proses latihan. Ya, prosesnya begini, katakan bersama saya. Pertama, katakan latihan. 1, 2, 3 latihan. Tolong 1 Timotius 4 ayat ke-7. Pak. Katakan sama saya latihan. Dari latihan akan menjadi katakan kebiasaan. Dari kebiasaan akan menjadi budaya. Ulangi lagi. Prosesnya apa pertama? Latihan. Kedua, kebiasaan. Ketiga, budaya. Budaya adalah segala sesuatu yang kita lakukan dengan tanpa berpikir lagi. Itu budaya. Ya. Segala sesuatu yang saudara lakukan dengan tanpa berpikir itu budaya. Saya kasih contoh. Kunci G. Semua nyanyi ya karena lahir di Indonesia. Ada yang lahir di luar negeri? Ada yang kan biasanya ada orang yang melahirkan di Amerika supaya dapat citizen. Tapi kalau besar di Indonesia pasti tahu lagu ini. Siap ibu-ibu nyanyi ya? Angkat suaramu. Say. G. Bangun tidur aku terus. Lebih keras adik-adik. Tidak lupa. Mantap sekali. Habis mandi ku tidur lagi. Melanjutkan mimpi yang tadi. 2 kalimat terakhir salah ya, jangan diteruskan. Tapi adakah ibu-ibu yang tadi pagi bangun atau dalam hidup Anda, bangun tidur Anda duduk di ranjang, Anda gak langsung berdiri tapi mikir keras, gua ngapain ya habis ini ya? Gua ngapain ya? Terus, oh ya mandi, ada? Kalau ada seperti itu Anda stres. Ya kan? Yang namanya mandi sikat gigi mah gak perlu pakai mikir kan? Mulainya dari latihan dulu. Lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi budaya. Nah, saya ini sudah opah. Cucu saya 2. Dua-duanya ada di Los Angeles. Satu kali anak saya tuh kasih tahu, "Pa, aku lagi ngajarin si Zion," cucu pertama saya, sikat gigi. Terus gimana? Ceritain. "Pa, odolnya ditelan sama dia." Biasa, anak kecil ya. Dan formula odolnya pasti bukan yang berbahaya, pasti namanya kecil ditelan ya. Tapi waktu kemarin dia datang ke sini, mereka kemarin Januari, Februari 5 minggu di sini. Dan sudah dilatih sama mamanya. Waktu sampai di Jakarta kemarin di sini, saya lihat sendiri sekarang dia sikat gigi. Dia panggil saya, "Opa." Sudah kebiasaan. Oke? Nanti kalau dia bertumbuh dewasa dan jadi seperti kita-kita, sikat gigi mandi jadi apanya? Budaya, nggak perlu mikir. Kalau kita mulai belajar latihan menyelaraskan pikiran, perasaan, kehendak kita. Dilatih untuk ikuti firman, apa kata firman, apa kata Roh Kudus, belajar tunduk dengan keputusan Tuhan. Lama-lama jadi kebiasaan. Nah kalau kita terus konsisten melakukannya adalah kebiasaan, kita tunduk selaraskan pikiran, perasaan, kehendak kita dengan firman Tuhan. Maka lama-lama jadi budaya. Aduh, pikiran kita selaras sama firman. Kehendak kemauan kita. Kalau bertabrakan dengan firman kita selalu berkata, kehendakmu yang terjadi bukan kehendakku terjadi. Lihat Yesus di Taman Getsemani, Matius 26. 3 kali dia berdoa. Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu dari hadapanku. Itu kehendak Yesus pribadi. Tapi dia segera berkata, jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang jadi. Dan akhirnya dia memutuskan kehendak bapaknya yang jadi. Dan dia memberi diri disalibkan. Saya tidak bisa bayangkan kalau dia mengutamakan kehendak pribadinya. Saudara dan saya tidak akan mungkin diselamatkan. Ayo kita belajar dari guru agung Tuhan kita.
Belajar dari sekarang buat komitmen. Latihan dulu. Lalu kemudian 1 Timotius 4:7b, belum saya suruh bukain, belum saya baca tadi ya. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi ini ayatnya 1 Timothy Abraham 4 ayat 7 ya. Tetapi jauhilah dirimu dari dongeng dan nenek-nenek tua. Ini yang B, ini perhatikan. Baca yang B. 1, 2, 3. Latihlah dirimu beribadah. Kata beribadah ini dalam bahasa Yunani dipakai kata eusebeia. Eusebeia itu artinya godliness, keserupaan Tuhan. Jadi untuk menjadi serupa seperti Kristus dibutuhkan latihan. Karena dari latihan akan jadi kebiasaan. Dari kebiasaan maka akan jadi budaya. Ya, oke. Prosesnya apa katakan? Latihan. Ya. Kita ini latihan. Kalau dilatihan kan perlu dilatih. Dari dilatih kemudian apa? Akhirnya terlatih. Betul nggak? Habis terlatih akhirnya apa? Bisa melatih orang lain. Bisa memuridkan orang lain. Tapi dimulailah dengan latihan pribadi lebih dulu. Kenapa? Slide yang paling akhir. Nah, saya sudah mau selesai. Slide yang paling terakhir ini. Sebab kalau kita cuma hidup baik tanpa Tuhan, hasilnya apa? 0. Good without God, it means 0. So, ikuti firman, latih, ajari anak-anak cucu kita. Supaya jangan sampai biblical view-nya hilang. Point of view-nya mereka hilang. Saya satu kali gembala saya Pak Timotius Arifin di Bali. Dalam satu conference dia tanya sama kita para pendeta-pendeta. Di manakah Anda 100 tahun yang akan datang? Saya mikir ya mudah mati kali ya. Walaupun kita nyanyi ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tetap mati tuh. Saya tadi terlambat ke sini karena ikuti pembukaan sidang majelis daerah khusus yaitu gembala GBI seluruh DKI Jakarta. Dan biasa dalam pembukaan itu selalu ada in memoriam. Banyak pendeta yang meninggal ternyata Pak. Ya, jadi waktu disebutkan itu memang tidak ada nomor. Enggak berhenti-berhenti tadi. Terakhir akhirnya Om Dani Tumiwa yang terakhir disebutkan. Lalu kemudian tadi ada satu Pak Dwijo namanya selaku ketua MP berkata. Hari ini kita melihat nama-nama mereka dicatat di sini. Terus saya bilang begini, satu hari nama kita juga dicatat di sini. Dan orang lain mendoakan keluarga kita dan semua yang kita gembalakan. Itu benar adanya. Tidak ada yang bisa, secara umur kita bisa. Saya aja tadi, ada yang masih tanya sama saya loh sayang tadi ini. Bapak usia berapa? 60 sekian kak, belum kepala 6. Emangnya kenapa? Kelihatan tua ya rambut merah, rambut putih begini. Enggak sih Pak, wajahnya masih kenceng. Masih kenceng saya. Karena sudah opa jadi saya gak mau semir lagi biar kelihatan aslinya. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, saya cuma ingatkan kepada saudara. 100 tahun ke depan, maksudnya gimana cucu-cucu kita, anak-anak kita. Apakah mereka masih tetap berpegang pada firman? Kalau udah dari sekarang kita sebagai orang tua mau membawa mereka untuk tunduk kepada firman. Saya gak bisa bayangkan anak-anak kita suatu hari. Maka mereka akan hidup dengan sekularisme tanpa tunduk pada firman. Dan Yesus berkata, anomia, I never knew you, depart from me, you who practice lawlessness. Tidak boleh terjadi pada keturunan kita. Amin. Mulai dari sekarang ayo kita lebih dulu selaraskan hidup kita, kehendak kita, pikiran kita, perasaan kita sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bagi bersama-sama. Kurenungkan firman. Oke, lagu lama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan
segenap jiwaku. Oh, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hamba berhenti berbicara, tapi Roh Tuhan, Roh Kudus, tolonglah kami supaya dari setiap kami yang hadir, kami bukan cuma sekedar setia di Women's of Love, di gereja-Mu di tempat ini, tapi tolonglah supaya kami punya satu kebiasaan, kedisiplinan rohani yang kuat untuk latihan sehingga menjadi kebiasaan, bahkan jadi budaya, menyelaraskan pikiran, perasaan, kehendak kami tunduk sepenuhnya kepada firman-Mu ya Tuhan. Taruh rasa haus lapar akan firman-Mu sehingga kami membaca, merenungkannya setiap hari dan mempraktekannya Tuhan. Taruh kesungguhan hati untuk mengajarkan ke anak-anak kami, cucu-cucu kami, bahkan cicit-cicit kami. Sebab kami ingin generasi ke depan jauh lebih baik dari generasi sekarang. Mereka memiliki biblical view yang kuat Tuhan. Zaman boleh berubah, tekanan boleh lebih besar. Tapi ketika mereka hidup dalam kebenaran, mereka tidak goyah. Dan mereka akan menjadi agen-agen tunggal kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terpuji buat nama-Mu, meteraikan ini di hati setiap kami. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala Raja, Tuhan kami Yesus Kristus katakan. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Terima kasih Pak Pendeta Roni Daud Simeon untuk firman Tuhan yang disampaikan. Mengingatkan kita semua untuk terus ada dalam berjalan dalam kehendak Tuhan. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak, Tuhan memberkati pelayanan dan keluarganya. Yuk kita mau siapkan persembahan kita, Bapak Ibu, ada amplop persembahan di kursi Bapak Ibu sekalian. Mari kita mau beri yang terbaik, menabur bagi pekerjaan Tuhan. Ada kotak persembahan di belakang, kita menabur memberi yang terbaik. Mari kita berdoa sebelum kita memberi. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati hamba-Mu, keluarga dan pelayanannya. Semakin banyak orang-orang yang dimenangkan, yang diselamatkan lewat setiap pemberitaan Injil, kesehatan, kekuatan terus menyertai hamba-Mu dalam pelayanan. Terima kasih juga untuk setiap kami akan memberi, menabur bagi pekerjaan Tuhan. Setiap persembahan kami diberkati Tuhan. Kami mau memberi dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, sama-sama katakan. Amin. 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 Sambil ibu-ibu memberi persembahan, saya akan bacakan pengumuman pertama untuk hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 di ibadah onsite jam 10 di Gedung Sampurna Strategik North Square di lantai 3 akan dilayani oleh gembala kita, Pak Pendeta Timothy Abraham akan menyampaikan firman Tuhan bahwa semua jiwa-jiwa untuk datang boleh hadir dalam ibadah. Juga nanti untuk Selasa tanggal 4 Juni di tempat ini akan dilayani oleh Ibu Charlotte Priyatna. Ya akan memberkati kita semua dan saya percaya ada banyak pengajaran juga, ada banyak firman Tuhan yang akan ditabur di sini. Saya percaya setiap kali kita ibadah kita diberkati. Amin. Kalian diberkati Tuhan, ajak ibu-ibu yang lain supaya boleh hadir bersama-sama dan juga kita jadi berkat waktu kita ajak mereka di sini. Diberkati sepanjang ibadah, yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau akhiri ibadah kita dengan syukur. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus.
Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Biarlah kita melatih diri kita untuk terus melakukan firman Tuhan. Biar itu menjadi kebiasaan kita setiap hari, setiap saat. Hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan karena kita melakukan firman Tuhan. Dan itu akan menjadi budaya yang benar di dalam kehidupan kita. Bahkan akan turun-temurun kepada anak, cucu. Karena mereka melihat kebiasaan, latihan kita setiap hari dan budaya yang benar yang kita lakukan. Para wanita Tuhan, terimalah berkat, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua wanita Tuhan dan bapak-bapak yang hadir, yang percaya, yang diberkati, dan yang dikasih Tuhan katakan, amin. Pak Roni, terima kasih banyak bersama Ibu Nancy untuk berkat firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan menyertai Bapak, Ibu, dan keluarga sampai ke cucu cicit diberkati Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semua, para wanita Tuhan. Thank you, Mar.